Selamat siang Bu Ira, saya Felix Kensi absen 8 kelas 9C. Saya ingin menjelaskan mengenai teks pidato persuasif. Pidato adalah berbicara menyampaikan suatu hal di depan banyak orang. Bisa berupa pendapat, gagasan, atau pesan tertentu. Sedangkan persuasif artinya membujuk. Jadi, pidato persuasif adalah pidato untuk membujuk atau mengajak pendengarnya melalui pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas serta masuk akal sehingga bisa meyakinkan para pendengar. Teks pidato persuasif mempunyai 3 struktur. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan terdapat salam pembuka seperti selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, tergantung situasinya. Lalu ada sapaan, contohnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya hormati. Dan selanjutnya adalah ucapan rasa syukur yang merupakan wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Struktur yang kedua adalah isi-isi merupakan inti dari pidato. Di sini dijelaskan secara rinci pendapat, alasan, gagasan atau pesan yang ingin disampaikan. Struktur ketiga adalah penutup, yang merupakan akhir dari pidato. Di sini akan disampaikan harapan-harapan, permohonan maaf jika ada kesalahan, ucapan terima kasih pada pendengar, serta salam penutup. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan. 1. Kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan. Contohnya, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kata tugas. Kata yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, kata seru. Contohnya, di, ke, serta, dan, atau, nah, dan lain-lain. 3. Kosakata emotif. Kata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh. Contohnya, mari kita songsong masa depan Indonesia yang lebih baik. 4. Kosakata bidang ilmu atau istilah adalah kata yang lazim digunakan di bidang ilmu tertentu, seperti fotosintesis, irigasi, erosi, dan lain-lain. Sinonim atau persamaan kata. 6. Kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda yang tidak dapat dilihat wujudnya. Contohnya, ide, dosa, kesetiakawanan, kebaikan, dan lain-lain. Menyimpulkan teks pidato persuasif. Hal ini penting untuk dilakukan karena merupakan bukti bahwa kita memahami isi pidato yang disampaikan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyimpulkan suatu pidato. Yang pertama adalah mendengarkan dengan seksama isi pidato persuasif. Kita harus konsentrasi dan fokus serta memperhatikan bahasa tubuh orator. 2. Langkah kedua adalah menentukan topiknya. 3. Mencatat butir-butir penting dalam pidato yang akan sangat berguna ketika kita hendak menyimpulkan isi pidato. Terakhir adalah dari catatan butir-butir penting tadi, kita akan menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Hal ini sangat berguna untuk dapat menyusun teks pidato persuasif dengan baik. Berikut ini langkah-langkahnya. 1. Menentukan topik yang akan ditulis.
2. Menentukan tujuan. Dengan tujuan yang jelas, kita dapat menentukan arah tulisan agar tidak menyimpang. 3. Mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Data-data tersebut bisa berupa fakta, contoh, bukti, atau pendapat ahli. Hal ini perlu agar teks pidato dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga bisa mempengaruhi atau mengajak pendengar sesuai topik pidato. 4. Menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato adalah acuan pengembangan ide agar teks pidato tersusun secara runtut dan sistematis. 5. Pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Jadi, di sini kita mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah teks pidato yang utuh dan lengkap. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai teks pidato persuasif. Terima kasih.